Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena istirahat yang boleh kami jalani semalam, dan saat ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Kami bersiap untuk menjalani segala tanggung jawab kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mempersiapkan waktu dan juga diri kami menerima taburan firman-Mu yang kami yakini menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani segala aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati kami, memampukan kami untuk dapat menerima firman-Mu, dan kami juga dimampukan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 yang demikian bunyinya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah berdoa dan memuji Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup ini dipenuhi dengan banyak keluhan, maka hidup yang kita jalani ini kemungkinan besar atau bahkan bisa dipastikan tidak bersemangat. Ya, keluhan boleh saja kita sampaikan, tapi bukan berarti dalam menghadapi situasi apapun diawali atau bahkan dipenuhi dengan keluhan. Terlalu banyak mengeluh tentunya membuat hidup menjadi tidak nyaman, dan siapapun yang mendengarkan keluhan pun juga tentunya tidak akan nyaman. Diceritakan bahwa Paulus dan Silas sedang di kota Efesus. Mereka di sana bertemu dengan seorang perempuan yang punya roh tenung. Perempuan itu kemudian mengganggu Paulus dan Silas dengan ucapan yang menyatakan bahwa Paulus dan Silas adalah hamba Allah yang maha tinggi. Kalau direnung-renungkan, apa yang diucapkan oleh perempuan yang punya roh tenung itu benar, bahwa Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan. Tapi niat atau motivasi dari perempuan yang punya roh tenung itu bukan untuk mengagungkan atau memuji Paulus dan Silas, melainkan untuk mengganggu Paulus dan Silas supaya mereka pergi meninggalkan Efesus. Paulus tidak tahan terhadap gangguan perempuan yang punya roh tenung tersebut, lalu mengusir roh itu, dan akhirnya gangguan itu pun berhenti. Sayangnya, rupa-rupanya perempuan yang punya roh tenung itu tidak bekerja sendiri, melainkan dia punya tuan-tuan atau bos-bos yang mana perempuan tenung ini harus membayar uang kepada bos-bos besar ini. Ketika bos-bos besar ini tahu bahwa perempuan itu tidak punya roh tenung lagi, artinya ya tidak akan ada orang yang datang kepada perempuan itu untuk diramal, karena perempuan itu sudah tidak punya kemampuan untuk mentenung. Ya, bos-bos besar ini kemudian marah. Akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas, menjebloskan mereka ke dalam penjara dengan tuduhan bahwa Paulus dan Silas membuat onar. Tuduhan yang sebenarnya adalah sebuah fitnah. Paulus dan Silas akhirnya masuk dalam penjara. Di sana mereka tidak mengeluh, tetapi mereka tekun berdoa dan memuji Tuhan. Mereka percaya bahwa pertolongan datang kepada mereka. Dan rupanya Tuhan menjawab
doa dan juga puji-pujian mereka dengan adanya gempa bumi yang membuat pintu-pintu penjara terbuka dan rantai-rantai terlepas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa dan nyanyian kepada Tuhan adalah daya yang membuat anak-anak Tuhan merasakan kekuatan dari Tuhan. Doa dan nyanyian membangun iman di dalam diri kepada Tuhan dan meneguhkan iman bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Jadi daripada kita mengeluh dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih baik kita menutup mulut dan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk berdoa dengan sungguh, naikkan puji-pujian dan berharap pada pertolongan Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita dan akan menolong kita tepat pada waktunya. Sebab keluhan sebanyak apapun tidak akan menyelesaikan pergumulan apapun. Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, dan pertolongan Tuhan pun datang kepada mereka. Mereka pun keluar dari penjara bukan karena pintu-pintu penjara itu terbuka, tetapi karena kepala penjara sendiri yang kemudian melepaskan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneladan sikap Paulus dan Silas yang tidak melakukan atau tidak mengeluh dalam kondisi yang berat dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap mengarahkan hati mereka kepada Tuhan dalam doa dan juga puji-pujian. Sekalipun memang berat dan tidak mudah, tetapi mereka melakukannya, dan perlu kita meyakini bahwa Tuhan pun juga akan memampukan kita meneladan apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Pergumulan seberat apapun dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan di tengah masyarakat ataupun kehidupan berbangsa, mari kita bawa semuanya itu di dalam doa dan pujian kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan iman kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang berat yang kami hadapi setiap harinya. Daripada kami mengeluh dan menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang-orang di sekitar kami, karena keluhan tidak akan membuat persoalan itu selesai, tetapi akan mematahkan semangat. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah hati kami, supaya hidup kami bisa dipenuhi dengan doa dan pujian yang terarah kepada Tuhan. Sehingga dalam pergumulan apapun kami tidak gentar, kami tidak khawatir, sebab Tuhan Allah menolong setiap orang yang berdoa, berseru, memuji nama Tuhan dan berharap kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.